Saya pernah cerita dulu saya di Kota Baru Parahyangan, habis taklim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, ngelihat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota Baru di Masjid Al Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya. Dan malam-malam gak ada damri, gak ada angkot, gak ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh, pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid ngelihat ada ibu-ibu sama putrinya lagi jalan, saya samperin, Bu, butuh tumpangan? Oh boleh Ustadz, mau kemana? Mau ke depan? Ya udah ikut aja. Karena saya nggak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya, jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang. Dan itu tidak menghina. Oh jadi kayak supir dong, nggak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah, biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja, sesekali ngelihat ke menghargai. Dia cerita, Ustadz tadi saya ikut talim Ustadz, oh Masya Allah ibu jadi ikut talim, terus tadi gimana kesininya? Naik damri, soalnya kalau sore itu masih ada damri, saya masuknya pakai damri. Pulangnya biasanya jalan kaki, biasanya, berarti udah beberapa kali tuh. Oh gitu maaf ya saya nggak tahu, ya udah dianterin. Sampai di depan jadi kayak nggak enak hati gitu diturunin di jalan ya, nggak tuntas kan. Udah saya tanya ibu rumahnya di mana? Masih di daerah Padalarang gitu, daerah Cimareme, agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya. Enggak ngerepotin nih Ustadz, enggak. Padahal biasanya saya langsung masuk tol kan. Keluar Baros cepet. Ini ngelewatin Cimareme kan macet-macet gitu. Enggak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan, padahal enggak sejalan sebetulnya. Saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah, kan sepele banget kan. Udah sampai ke rumah selesai, pergi aja. Besok-besoknya sebulan kemudian saya naik jembatan Pasupati itu ke arah Paster. Ban motor saya bocor. Pas di atas, bukan bocor, habis bensin. Saya lagi tight banget jadwal hari itu, nggak sempat ngisi bensin. Saya pikir masih sampai lah ke Pasteur kan ada pom bensin tuh. Paksain aja, pas di atas, pas habis. Mati aja, saya dorong. Baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda, nyamperin, Mas mau di step gitu. Oh boleh, di step aja mana didorongin. Pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. Saya jadi teringat, dulu saya pernah nolong orang di jalan. Sekarang Allah nolong saya di jalan. Dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik, udah gak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih cepat, lebih lambat sedetik, dia gak ketemu. Allah yang bikin timingnya, pas habis bensin dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam, saya udah sampai ke pom bensin, dorongnya kan ya. Gak ketemu dia, jadi pas banget, baru berapa detik dorong, dia datang. Dan dia, maaf lupa saya ceritanya, bukan di step, dia bawa selang gitu kan, saya lupa ceritanya. Dia bawa selang bukan di step, berarti 2 kali kejadiannya, 1 kalinya di step, udah kebiasaan. Pasti ada yang nolong lagi nih, kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Benar ada yang nolong, jadi ada yang di step, yang ini bawa selang. Kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan. Pak kenapa? Dia ngelihat ban nggak kempes, habis bensin ya? Iya, di sini saya ini. Dia sedot, terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget, mungkin 1/1000 dan pas lagi timingnya. Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton, barakallah jazakallah khair. Sering saya cerita nih, mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia. Artinya teman-teman benar-benar al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh. Mudahin orang lain untuk dapetin jodoh. Caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin. Atau nemenin dia curhat mungkin. Atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi, Pak dia tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dengan dia Pak. Wah pokoknya aman lah Pak. Dia orangnya bertanggung jawab. Kita promoin dia. Sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa, cari amal soleh yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya Ustadz. Ya udah. Tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa, saya pengen nikah Ustadz. Ya udah bantu dulu temennya untuk mahar. Nanti Allah ganti mahar yang buat kita atau kalau nggak mahar mungkin hantaran. Karena kadang-kadang kan hantaran itu apa? Seserahan ya. Seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan. Mahar anak saya sih nggak banyak Dek. Soalnya kan kata Nabi mahar jangan tinggi-tinggi. Berapa Pak? Ya udah 1 gram aja. Oh, tapi seserahannya ya berapa? 1 M juga nggak apa-apa. Si bapak teh. Seserahannya yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan. Gak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1 M, 10 M, 100 M. Ambil, itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh.
Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar nggak beda sama kakaknya ya. Bukan bapak mau mempersulit adik, bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia nggak jauh banget, nggak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih 3M, dia 2M juga nggak apa-apa. Boleh pak? Ah kamu sanggup? Insya Allah pak. Kerja apa? Allah yang kasih kerja. Gitu, semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu 1 tahun pak. 1 tahun? Ya oke 1 tahun. Bekerja semaksimal mungkin 1 tahun. Biarkan mereka ngelihat kesungguhan kita. Setelah 1 tahun mungkin kita nggak dapat 1 atau 2M. Tapi dapat kasihan dari dia. Ya ya ini serius nih ternyata. Ya udah deh adik dapat berapa? Dapat pak 2 apa? 20 juta gitu. Ya udah nggak apa-apa dicicil ya tapi ya. Karena kamu udah berusaha, ya udah jadi deh. Karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab, serius, wah, pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol. Kan yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana Ustaz? Serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti nggak nyambung. Tapi di sisi Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan surat Ad-Duha ini mulai kebayang sama kita sehingga bisa jadi ayat motivasi buat hidup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas surat yang lain. Mungkin nanti saya akan pilih surat apa yang kayaknya mudah banget untuk kita jadikan motivasi. Kita coba mulai bahas surat-surat supaya apa yang kita dapetin di Rabu malam ini benar-benar bisa jadi bahan renungan, bahan motivasi, bahan membersihkan hati, bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.